Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 92 yang dipilih untuk mengunjungi Museum Bala Putra Dewa. Sebelumnya perkenalkan, saya Najmi Dwi Mulya Pratiwi. Saya Muhammad Aksabeni Zarumi. Saya Almira Tanisha Emtinan. Namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik di pendidikan, kami di kebudayaannya. Seiring dengan otonomi daerah tahun 2000, maka museum ini sekarang di bawah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Adik-adik di bawah Dinas Pendidikan Kota Kabupaten ya, Kabupaten Palembang, Kota Madia ya. Jadi kita dulu satu departemen adik-adik ya. Sekarang adik-adik definisi museum. Apa itu museum? Museum menurut ICOM. ICOM itu tulisannya ICOM. ICOM, International Council of Museum. Jadi ICOM itu adik-adik himpunan museum-museum sedunia. Museum itu adalah suatu lembaga tetap yang bertugas mengumpulkan, meneliti, merawat, mempublikasikan benda-benda yang namanya museum umum. Mengapa dikatakan museum umum? Karena dia mengurus ada 10 jenis koleksi. Nah, koleksinya banyak sekali anak-anak. Ada lebih kurang 22.900 koleksi museum negeri Sumatera Selatan sekarang. Ada lagi anak-anak museum khusus. Apa itu museum khusus? Kalau museum khusus dia hanya mengurus satu macam jenis koleksi. Contohnya di Palembang ada Museum Sriwijaya. Nah itu namanya museum khusus karena koleksinya hanya mengenai Sriwijaya saja. Ada lagi anak-anak Museum Dr. Akagani. Nah itu museum khusus karena dia tentang Akagani saja, tidak ada yang lain. Nah, Akagani itu anak-anak adalah gubernur pertama Sumatera Selatan dan pahlawan nasional Sumatera Selatan yang namanya diabadikan di Rumah Sakit Benteng, Rumah Sakit Dr. Nilai sejarah, budaya, termasuk seni dengan tujuan tempat pendidikan dan rekreasi. Jadi, anak-anak museum ini termasuk tempat pendidikan non formal. Formalnya anak-anak di sekolah. Bapak kasih contoh di buku sejarah ada tentang prasasti, ada tentang kapak batu. Anak-anak belajar biologi ya, belajar lain-lain. Nah, banyak yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Sekarang ada mahasiswa IKIP Sejarah Unsri. Itu ganti KKN-nya magang di museum. Banyak anak-anak membuat tugas ya di museum, baik SMP, SMA dan mahasiswa membuat karya ilmiah di museum. Maka dikatakan tempat pendidikan non formal ya. Samping pendidikan, tempat rekreasi juga. Nah, museum itu anak-anak dibagi dua. Ada museum umum, ada museum khusus. Yang anak-anak kunjungi saya ya. Ada Universitas Sriwijaya, ada Kodam 2 Sriwijaya, ada Sriwijaya Pos ya, ada Pupuk Sriwijaya. Sehingga banyak nama Sriwijaya. Maka kita ngambil nama salah satu rajanya yaitu Bala Putra Dewa tadi. Anak-anak museum kita ini dibangun pada tahun 1977, tahun 1978 dari anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diresmikan tanggal 5 November tahun 1984. Kemarin ulang tahun, yaitu ulang tahun ke-40 museum ini anak-anak ya. Jadi diresmikan tanggal 5 November tahun 1984 oleh Profesor Dr. Haryati Subadio yang waktu itu sebagai Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi anak-anak museum ini dulu satu departemen dengan sekolah dari dulu. Kita dari sekalian atas kunjungannya ke museum. Sebelum kita melihat koleksi yang dipamerkan, kami akan menyampaikan mengenai secara singkat mengenai Museum Negeri Sumatera Selatan. Adik-adik sudah pernah kunjung museum belum? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum ya. Adik-adik tahu nggak siapa Bala Putra Dewa?
Jadi adik-adik, Balaputra Dewa itu adalah nama salah satu dari Raja Kerajaan Sriwijaya. Jadi pada zaman Balaputra Dewa itulah anak-anak Sriwijaya itu mencapai masa kejayaannya ataupun masa keemasannya. Jadi museum kita ini namanya Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa. Kita tidak mengambil nama Sriwijaya karena adik-adik di Sumatera Selatan ini sudah banyak nama Sriwijaya. Rumah sakit Dr. Akagani, dan dia punya museum namanya Museum Dr. Akagani, ada di arah Perumnas ya. Itu ada Museum Pahlawan Nasional Dr. Akagani. Jadi anak-anak pahlawan nasional dari Sumatera Selatan itu ada dua. Satu Dr. Akagani, dua Sultan Mahmud Badarudin II yang namanya diabadikan di bandara dan di uang 10.000 yang lama. Nah ini Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi pahlawan nasional itu ada dua, Dr. Akagani dan Sultan Mahmud Badarudin II. Sekarang adik-adik kedudukan museum. Museum ini adik-adik ada yang berkedudukan di ibu kota negara, yang sekarang ada di Jakarta, tapi di EKN belum. Namanya Museum Nasional. Koleksinya berasal dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ada lagi anak-anak museum provinsi. Jadi setiap provinsi ada museum. Yang anak-anak kunjungi sekarang adalah Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan. Koleksinya berasal dari kabupaten kota di Sumatera Selatan. Ada lagi anak-anak museum kabupaten kota. Di Sumsel yang ada museum kabupaten kota, Palembang ada Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ada Museum Bengkulu di Musi Banjarmasin dan ada Museum Sukos di Lubuk Linggau. Nah itulah adik-adik contoh jenis dan kedudukan museum. Nah anak-anak SMP 54 setiap tahun museum ada lomba cerdas cermat museum. Ya, nanti tahun depan anak-anak ikut tuh. Sumatera Selatan mewakili tingkat nasional itu SMP Negeri 9. Kemarin dia juara harapan 2 se-Indonesia. Mendapat hadiah 20 juta. Nah, jadi anak-anak dengan adanya anak-anak ke museum, belajar ke museum ya. Nanti soalnya tentang museum, tentang budaya, tentang sejarah, tentang seni. Tiap tahun museum ada lomba cerdas cermat yang diikuti setiap kabupaten kota, termasuk di kota Palembang yang paling banyak diikutkan ya. Jadi tahun depan boleh ikut lomba cerdas cermat. Nanti kami buat undangannya ya. Nah, di depan anak-anak ini ada relik yang menggambarkan aspek kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Jadi kalau di Sumatera Selatan itu anak-anak banyak jenis kerajinan-kerajinan. Ada tenun songket, ada batik ya. Ada yang seperti tempat ini namanya kerajinan lak terbuat dari kayu, ada kerajinan anyaman rotan, ada kerajinan keramik ya, dan lain-lain. Nah, ini anak-anak ada tarian namanya tari sambut. Tari sambut ini anak-anak khusus menyambut tamu-tamu yang datang ke Sumatera Selatan. Adik-adik tahu dah apa nama tari sambut yang sering menyambut tamu-tamu penting di Sumatera Selatan? Ada yang tahu dah? Tari tangga ya. Tari Gending Sriwijaya. Nah, tari Gending Sriwijaya ini anak-anak yang khusus menyambut tamu presiden, wakil presiden, duta besar dan menteri. Tidak boleh bertamu yang lain, khusus tamu-tamu itu sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Jadi nyambutnya itu presiden, wakil presiden, duta besar dan menteri. Nah, penarinya anak-anak jumlahnya itu ganjil, ada 9 penari. Nah, 9 penari itu anak-anak tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 9 itu ada artinya. Di Sumatera Selatan sering disebut Batang Hari 9. Coba, ada yang tahu dah? Apa arti Batang Hari 9? Ada lagu Batang Hari 9. Kalau di Provinsi Jambi, Sungai Batang Hari. Kalau di Sumsel, Batang Hari 9. Apa artinya? Artinya di Sumatera Selatan, anak-anak ada 9 sungai besar ya. Ada Sungai Musi, Sungai Logang, Sungai Matang, Sungai Inin ya. Sungai Batang Hari Leko, Sungai Kelingi, dan lain-lain. Sampai 9 sungai.
9 itu anak-anak 8 semuanya mengalir ke Sungai Musi, lalu ke laut, maka disebut Batang Hari 9. Nah, tari Gending Sriwijaya ini anak-anak pertama kali dibikin pada tahun 1942. Pertama saat menyambut tamu pemerintah Jepang datang ke Palembang. Itu pertama kali tampil tari Gending Sriwijaya. Penarinya itu barusan mungkin seminggu yang lalu meninggal, itu anak wali kota Palembang, kalau tidak salah Abdul Rojak namanya. Itu penari, ada salah satu penari daripada tari Gending Sriwijaya ini ya. Di Sumatera Selatan anak-anak banyak rumah-rumah tradisional. Jadi kalau di kabupaten kota itu ada rumah tradisional masing-masing ya, namanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Kalau di Palembang nama rumah tradisionalnya yaitu Rumah Limas. Nah, itu ada foto gambar Rumah Limas. Museum punya Rumah Limas yang asli dibangun pada tahun 1830. Sebelumnya dia bukan di museum. Terakhir itu anak-anak dulunya di belakang kantor wali kota Palembang pada tahun 1933 sampai dengan tahun 85. Dulu namanya Museum Rumah Bari. Jadi kalau ada berjalan samping kantor wali kota sekarang ada jalan Rumah Bari. Nah dulu rumahnya di situ tahun 85 dibuka, dibongkar, dipindahkan ke museum sampai dengan sekarang. Dan Rumah Limas yang ada di Museum Balaputra Dewa ini anak-anak fotonya sudah diabadikan di duit 10.000. Nah ini kalau adik-adik lihat ini ambilnya di museum ini oleh Urung Pruri, oleh Bank Indonesia. Sekarang anak-anak tanggal 3 Oktober tadi dipasang uang yang besar, ada bentuk uangnya dipakai oleh Bank Indonesia, dibikin di museum. Jadi anak-anak nanti bisa lihat, bisa foto. Nah, di atas Rumah Limas itu anak-anak ada seperti tanduk kambing itu yang genggolan itu. Itu mencerminkan tentang keislaman. Kalau dia ada 5 artinya rukun Islam. Kalau dia 6 5 kuat ini rukun 5 ya. Jadi kakek tak tahu rukun 5 itu ya. Nah, jadi kalau 4 sahabat Nabi, kalau 3 bintang, matahari dan bulan, kalau 2 Adam dan Allah. Dan rumah ini anak-anak pernah dikunjungi kepala negara Belanda tahun 95, belum lahir ya. Tahun 95 pada saat Indonesia merdeka 50 tahun itu dikunjungi kepala negara Belanda namanya Ratu Beatrix. Dan banyak dikunjungi oleh pejabat-pejabat, menteri, dan gubernur Bank Indonesia. Nah, Palembang anak-anak punya ikon jembatan Ampera. Anak-anak tahu tak apa jembatan Ampera itu dibangun? Sering lewat kan? Dibangun pada tahun 1962, diresmikan pada tahun 1965, merupakan jembatan terpanjang pertama di Indonesia. Berapa panjang jembatan Ampera itu anak-anak? 1.117 meter dengan lebar 22 meter dan jembatan terpanjang pertama di Indonesia pada tahun 65 dan jembatan termegah di Asia pada tahun 1965. Ya, kalau sekarang banyak ya, ada jembatan Suramadu dan lain-lain. Nah di kiri kanan anak-anak itu ada ukiran. Itu motif ukiran Sumatera Selatan. Jadi kalau di Sumatera Selatan ini motif ukirannya warna daun, bunga-bungaan, dan sulur-suluran. Yang besar itu namanya bunga matahari, artinya lambang kehidupan. Kalau di Aceh artinya lambang kecerdasan. Kalau dia ada bunga mati artinya lambang kesucian ya. Jadi di setiap rumah ada di kabupaten kota pasti ada motif ukiran daun dan bunga-bunga. Jadi anak-anak bisa dibuktikan. Ada foto-foto rumah-rumah dari kabupaten itu ada ukiran. Dan ada rumah dari Kabupaten Ogan Sumbing Ulu, namanya Rumah Ulu. Asli juga, anak umurnya 200 tahunan, kami beli itu. Itulah anak ciri khas ukiran di Sumsel. Jadi Sumsel ini anak-anak banyak bahasa, banyak suku ya, karena banyak aliran sungai. Beda di provinsi lain ya. Misalnya kalau Sumatera Barat, Rumah Badang, bahasanya bahasa Padang. Kalau di Sumsel banyak bahasa, banyak suku ya. Itulah keistimewaan di Sumatera Selatan. Itulah adik-adik yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lihat ke gedung-gedung pameran. Bagi anak-anak yang mau datang ke museum,
itu ada jadwal berkunjung ke museum. Jadi boleh langsung, tidak usah pakai surat, tidak usah ditelepon, boleh langsung. Syaratnya anak-anak bayar tiket Rp3.000. Tiket yang anak-anak bayarkan itu disetor ke kas daerah, karena ada peraturan daerah tentang tiket masuk museum. Teman-teman, ini adalah salah satu peninggalan dari Sumatera Selatan, yaitu baju angkingan. Saya akan menjelaskan tentang baju angkingan. Baju dengan sulaman angkingan merupakan modifikasi baju Suro Melayu dan menjadi bagian dari kelengkapan pakaian adat pengantin perempuan Palembang. Kaisar Pak Sangko, busana tersebut biasa dipakai pada upacara yang nyemputi dan pengantin balik. Dalam rangkaian adat perkawinan Palembang pada 18 Mei 2022, baju angkingan ini dihibahkan kepada Museum Negeri Sumatera Selatan oleh Ketua Aksi Wilayah Sumatera Selatan, Mary Hamri, SPD MM. Salah satu peninggalan dari Sumatera Selatan adalah Kamus Al-Muhid. Al-Quran ini dibuat dengan tulis tangan dan Al-Quran ini berumur 250 tahun. Ini adalah gambaran rumah adat di Desa Kelurahan Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Rumah ini dimiliki oleh Bu Astuti. Ini adalah sejarah Palembang Selatan atau Pulau TNI. Dalam keseluruhan kronologi secara geologis, batas antara suatu kala dengan kala yang lain hanya bersifat artifikal, yang ditandai dengan temuan fosil flora fauna dan fauna tertentu. Batas antara kala Pleistosen dan Pleistosen ditarikan di masa lampau menurut 3 kriteria yang berbeda. Namun sebagian besar cendekiawan sekarang sepakat bahwa Pleistosen berdasarkan timbulnya beberapa spesies baru. Ini adalah potret harimau asli yang diawar. Ini adalah prasasti-prasasti yang ditemukan di dalam dasar sungai Musi oleh penyelam-penyelam. Ini salah satu Arca buat sajian. Arca ini terbuat dari jenis Bodan Adeis Paulus, ditemukan di Desa Kota Raya, Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Menggambarkan seorang prajurit yang sedang mengendarai seekor gajah lengkap dengan atribut dan senjata berupa belati yang terbuat dari logam dan besi. Ini menjadi bukti tingginya tingkat teknologi seni pahat yang dicapai masyarakat pada masa Neoliter. Juga arca ini berasal dari abad 1 Masehi. Dari wujud fisiknya, arca ini tidak hanya bernilai profan, tetapi juga berhubungan dengan Arca ini terbuat dari jenis batuan pasir. Nanti merupakan kendaraan atau wahana Dewa Jiwa. Digambarkan dalam perwujudan seekor lembu yang sedang memiliki lengkap setan yang dikenakan berupa hiasan leher dan di bagian dahi terdapat tali mahkota. Arca perwujudan 2. Arca ini digambarkan dalam posisi duduk bersila di atas Padmasana ganda. Gambaran umum arca ini yaitu sikap kaki sila tasbih dan memiliki 4 buah tangan, tetapi 3 diantaranya patah. 2 tangan di bagian depan dalam dhyana mudra, sedangkan kedua tangan bagian belakang masing-masing memegang tasbih dan atribut lain. Mengenakan jubah yang pada bagian belakang diikat gespela berbentuk pita. Perhiasan yang dikenakan terdiri dari gelang tangan, gelang kaki, alat bahu, kalung ulasan, telinga, serta mahkota. Pada bagian belakang terdapat mandala dan semacam stela berbentuk akwola. Ini adalah piranti sabun orang Palembang.
pertama adalah baju dari peradaban Hindu dan Buddha, dan baju yang kedua adalah baju peradaban dari agama Islam. Foto waktu diteliti untuk Yang emas dari Museum Balaputra Dewa. Rumah Limas merupakan rumah tradisional Sumatera Selatan yang dibangun di atas tiang dengan atap berbentuk piramida terpenggal dengan kemiringan antara 45 derajat sampai 60 derajat. Cucuran atapnya memanjang ke depan dan bagian belakang lebih pendek. Para tetua Palembang hanya memberikan arti dan makna limas dari sudut kerta bahasa, yaitu lima emas, nilai hakiki hidup. Itu adalah keagungan dan kebesaran Tuhan. Kerukunan dan kedamaian, kesopanan, keamanan, serta kesejahteraan rumah limas terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, rumah limas bagian depan. Rumah limas ini adalah milik keluarga keturunan bangsa Arab di kota Palembang sekitar tahun 1830 yang bernama Pangeran Syarif Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian dibeli oleh Pangeran Punto, seorang warga pemulutan wilayah Ogan Komering Ilir. Kemudian dijual kepada pemerintah wilayah Ogan Komering Ilir pada tahun 1930. Rumah tersebut Ini adalah penampakan di dalam rumah limas khas Sumatera Selatan. Pertama ini, pemilik pangeran yang bernama Abdurrahman Al-Habsyi berada di tingkatan ketiga disebut ruang gegajah. Kamar pangeran yang dikhususkan untuk pemilik rumah atau orang yang dituakan pada bagian bawah pintu dibuat lebih tinggi bertujuan untuk menjaga etika sehari-hari ketika memasuki ruangan. Kamar pangeran. Pada ukiran pintu-pintu atau susunan kamar, pangeran memiliki berbagai macam motif seperti motif bunga melati yang melambangkan kesucian, bunga tanjung yang melambangkan ucapan selamat datang, bunga matahari yang melambangkan sebagai sumber kehidupan, dan juga bunga patris yang melambangkan jiwa kepemimpinan yang mengayomi masing-masing motif memiliki filosofi tersendiri. Ini adalah senjata tradisional khas Sumatera Selatan. Ada kapak, keris, badik, pisau, kudu, pistol, tameng, dan pementung. Ini adalah kapak atau belim yang terbuat dari batu Chalcedon. Yang kedua ada keris. Yang ketiga ada badik. Yang keempat ada pisau. Yang kelima ada kudu. Yang keenam ada pistol. Yang ke-8 ada tameng. Yang ke-7 ada tameng. Dan yang ke-8 ada pementung. Ini adalah arca megalit wanita pendukung anak. Arca ini menggambarkan seorang wanita dalam posisi berjongkok sedang mendukung anak di punggung. Perwujudan pengarca pada bagian-bagian tubuh tertentu cukup menarik, yakni serba besar seperti pemahatan bentuk payudara yang menonjol erat kaitannya dengan upacara untuk kesuburan. Perlengkapan pakaian pejabat kolonial Belanda. Berikut ini merupakan perlengkapan pakaian pejabat pemerintah kolonial Belanda di wilayah Sumatera Selatan, seperti kopiah krio, kopiah pembarap, tongkat dan trompa, serta topi pejabat Belanda. Pada saat kolonialisme Belanda, orang-orang pribumi diberi kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan tingkat rendah, seperti Wendana dan Demang. Para pejabat pribumi ini tidak mau menggunakan pakaian pejabat Belanda, tetapi masih menggunakan pakaian khas Sumatera Selatan. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yang berarti menulis. Diperkirakan seni lukis kain ini berasal dari Sumaria yang dibawa oleh para pedagang India, tetapi selanjutnya justru berkembang sebagai teknologi dan seni tekstil di dalam keraton-keraton di Jawa. Batik merupakan kesenian gambar di atas kain untuk pakaian. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja, dan hasilnya dipakai sebagai pakaian raja, keluarga, serta pengikutnya.
Dalam perkembangan berikutnya, seni batik ini berkembang juga di luar keraton karena banyak pengikut raja yang tinggal di luar keraton dan mengembangkan seni batik ini. Akhirnya, batik bukan saja sebagai pakaian raja dan keluarganya, tetapi juga sebagai pakaian rakyat biasa, baik laki-laki maupun perempuan. Seni ukir juga dipakai untuk mempercantik alat permainan tradisional yang disebut jogar. Terdapat dua ukiran yang berbentuk menyerupai gunungan, yang berfungsi sebagai pembatas, dipasang secara berhadapan. Ukiran didominasi motif sulur batang, ranting, daun, dan bunga. Pada kiri dan kanan gunungan dibentuk lengkungan-lengkungan polos tanpa isian ukiran. Sedangkan seberangnya lengkungan tersebut diisi ukiran motif sulur. Prasasti Palas Pasema. Prasasti Palas Pasema ditemukan di tepi Wai Pisang, Lampung Selatan pada tahun 1958. Prasasti ini berangkat tahun 608 Saka, menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Secara garis besar berisi sumpah atau kutukan kepada siapa saja yang tidak tertunduk kepada Raja Sriwijaya. Raja Sriwijaya mengutuk kepada para pemberontak dan penganut ilmu hitam. Namun, kepada siapa saja yang setia kepada kerajaan dapat diangkat menjadi datu dan usahanya akan direstui dan diberkahi. Pertanyaan yang pertama, apa saja koleksi unggulan yang dimiliki Museum Bala Putra Dewa? Koleksi unggulan di Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa itu banyak. Ada rumah lima, ada rumah seribu, ada menggali satu gajah, ada menggali ibu mendukung anak. Ini banyak sekali kalau di Museum Negeri Sumatera Selatan ini koleksi unggulan. Pertanyaan keduanya, apa yang membedakan Museum Bala Putra Dewa dengan museum lain di Palembang? Kalau Museum Bala Putra Dewa ini kan museum umum. Museum umum itu dia mempunyai 10 macam jenis koleksi. Dan museum umum ini museum yang paling banyak koleksinya dan museum paling lengkap untuk Museum Negeri Sumatera Selatan dibandingkan museum-museum lain yang sudah di Kota Palembang. Apakah ada benda bersejarah di museum ini yang punya nilai penting bagi masyarakat Palembang? Mana nilai sejarahnya? Itu misalnya yang bukan punya rajin songket, rajin batu, itu banyak sekali yang mempunyai nilai sejarah itu banyak sekali. Akar itu mempunyai nilai sejarah karena secara koleksi museum itu yang mempunyai nilai sejarah, nilai seni, budaya, nah yang juga tempat pendidikan dan rekreasi. Apa tanggapan Bapak terhadap orang yang sering merusak prasasti di museum ini? Ini akan undang-undang yang tentang budaya, nah, bisa dihukum 10 tahun hingga 1 miliar. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Sekian vlog dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.